padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 29 Januari 2024. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Aurelia Perea. Dan doa kita bersama dengan Suster Maria Alfonsin Perea. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan cinta yang selalu kami alami setiap hari melalui sapaan sabda yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semuanya itu
kami semakin dimampukan untuk boleh melaksanakan dan membagikan kasih dan cinta yang sama pula kepada setiap orang dengan penuh ketulusan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlari-lari ia mendapatkannya, lalu ia menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di situ di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar lagi tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kali ini roh jahat bukan hanya satu orang, melainkan mereka sangat banyak yang dikisahkan dalam Injil tadi, sehingga orang yang dirasuki oleh roh jahat tersebut merasa sangat disakiti oleh perlakuan roh jahat. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, di sini terlihat dengan jelas bahwa roh jahat pun datang menyembah Yesus
agar mereka jangan disakiti, artinya bahwa mereka tidak akan diusir. Akhirnya orang yang tadi dirasuki oleh roh jahat pun mengalami penyembuhan dari kuasa Yesus sendiri. Setelah itu, dia meminta Yesus untuk mengikutinya sebagai muridnya. Namun Yesus memberinya perintah untuk pulang ke rumahnya dan menyampaikan semua kebaikan yang Tuhan lakukan baginya. Marilah Bapak Ibu para saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari pribadi yang dirasuki oleh roh jahat dalam Injil hari ini, di mana ia membiarkan seluruh dirinya untuk disembuhkan oleh Yesus berkat kuasanya sendiri, agar ia mengalami kesembuhan secara lahir dan batin. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja kudus, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan pewartaan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para seniman. Ya Allah Bapa di surga, bantulah para seniman agar tidak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga mereka semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati yang jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang terurap.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud